akhir tadi. Saya tidak menyampaikan pokok. Mungkin pokok yang ingin saya sampaikan baiknya itu saya memang ke Pak Kapolres. Atau misalnya Pak Kapolres bareng dengan kita. Saya tadi sudah turun juga dengan cuman saya mau pastikan ini kan kalau masalah apa namanya, kalau masalah fakta saya pikir masyarakat lebih ngerti lah gitu kan. Toh yang mendengar, melihat dan merasakan itu masyarakat. Kecuali Imam, Eko, Edi, itu lagi saya pernah amat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Alhamdulillah, bersyukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang besar. Karena kita siang ini bisa dipertemukan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sehat semua Pak? Ada yang kasih aku? Pak kantong foto. Yang saya hormati teman-teman yang hadir di sini semuanya, baik dari Pasoku maupun teman-teman dari desa Bilang Damai, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Mohon maaf saya belum paham betul nama-nama daerah di sini karena saya juga baru 3 minggu ya bergabung dengan teman-teman di Labuan Batu Raya. Terima kasih teman-teman sudah mau bersilaturahmi ke tempat kami. Ya walaupun silaturahminya tidak mau masuk nggak apa-apa. Yang jelas perwakilan sudah berkenan untuk bisa hadir dengan saya. Ya. Memang kemarin saya sudah mendengar teman-teman ada mau datang ke Polres mau beraudiensi gitu kan. Tadi sudah diterima oleh Pak Kapolres, Pak Kasatgaskrim, Kasatdintel, tapi kayaknya belum cukup semuanya ketemu dengan Pak Kapolres. Nah, sehingga tadi saya sampaikan kepada Pak Kapolres, oke, jadi perwakilan dari masyarakat, dari Kasorku yang kira-kira bisa mewakilkan teman-teman di sana, nanti hasilnya di sini bisa disampaikan kepada teman-teman yang luar. Itu mungkin sedikit dari saya. Silakan mungkin yang mau disampaikan mungkin dari Pak Sobu. Iya. Monggo silakan. Nanti saya sampaikan. Kita mengingat waktu loh. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Jadi mohon izin Pak Kapolres, beliau tadi sebelum saya bicara ada hal-hal yang beliau ingin sampaikan kembali. Apa yang ingin beliau sampaikan itu sudah beliau tadi sampaikan di awal sebelum Bapak datang. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa teman-teman ini datang, Pak, mohon izin Pak Kapolres, itu karena apa namanya? Karena informasi atau proses pemberian informasi kepada TV One, apa kabar Indonesia edisi kapan itu Pak? Tanggal 28 Agustus kemarin. Jadi posisi saya di Jakarta ya Pak. Posisi kemarin itu saya di Jakarta. Saya orang Jakarta. Saya tinggal. Jadi saya ditelepon Pak, Polres sampaikan itu, gitu kan. Isinya, kemudian dikirimlah saya ke video Bapak sampaikan klarifikasi dan mohon izin Pak, karena apa yang Bapak sampaikanlah maka kemudian saya dengar itu sekitar hampir berapa kemarin 700 orang ya. Cuma kemudian mereka koordinasi sudahlah kalau itu 300, tapi faktanya ada 450 Pak. Jadi karena pernyataan yang Bapak sampaikan itu mereka keberatan. Pertanyaannya apa sih keberatan mereka? Yang pertama, boleh saya lupa?
Yang pertama bahwa tidak pernah, karena gini Pak, ini kan masyarakat ini kan tahu persis Pak, bahwa Imam, Eko, Edi, Ahmad itu mereka bukan pelaku Pak, karena dia dimasakkan gitu. Kalau dia berdiri sendiri, oh betul wajib itu Pak, wajib mereka itu harus tersangka. Ini tidak berdiri sendiri, ini dia mau masak, ya kan? Kemudian secara terang benderang, ini kan tentu saya sebagai pihak kan saya tanya dulu kan, sama seperti misalnya pihak kepolisian itu tanya juga. Di situ ada yang bawa tang gitu loh, ada yang memberhentikan mobil, ada yang bawa tang, itu jelas gitu kan, jelas siapa yang bawa tang, ya kan. Apa yang dilakukan oleh yang bawa tang itu tahu semua Pak sebenarnya, gitu kan. Jadi tidak pernah yang namanya imam itu mencabut hukum. Saya aja Pak, saya mohon maaf, saya kadang-kadang nggak nyambung gitu kan. Karena imam ini bawa mobil gitu loh, bawa mobil di tengah jalan diberhentikan, mau nggak mau dia kan mundur. Karena di tengah jalan banyak masa dia mundur. Pertanyaannya kapan dia melakukan pemukulan? Karena begitu dia turun, kalian nggak boleh gitu, naik dong. Ini cerita dari mereka, ya Pak ya. Naik dong, naikkan gitu kan. Tapi ada yang datang terus. Inilah pelaku utama itu, Pak. Gitu kan. Pelaku utama itu ngomong begini, jangan apa namanya, bawa dia ke tempat tua. Tua siapa? Saya perlu sebutkan tua siapa? Perlu ya. Bawa ke tempat tua Boyman gitu loh. Boyman itu orang yang mengalami pencurian di tanggal 27. Lah gue ini preman kok, rumah gue dicuri gitu. Jadi ada tingkat emosional. Makanya perlu teori kausalitas hukum. Nah kemudian satu, dia tidak mencabut hukum. Kemudian tidak meneriaki ya. Jadi kan ada pernyataan Bapak itu bahwa mereka ini meneriaki. Padahal saya nggak tahu ya. Di sini ada yang ikut waktu di sana nggak? Tapi orang tua ya. Itu imam itu mereka tidak pernah meneriaki, tidak pernah meneriaki. Gitu. Kok pencuri nggak pernah. Gitu. Ini keberatan mereka. Gitu kan. Kemudian tidak pernah ada yang namanya pinjam meminjam. Itu pasti 100%. Kemudian apa namanya? Dan bukan karena kemudian si Jeffrey ini lama mengembalikan sepeda motor terus kemudian menimbulkan tingkat emosional, kemudian dilakukan pemukulan, tidak. Karena memang bahkan Pak, kalau kita mau jujur, itu di media itu luar biasa itu penghasutannya, gitu kan. Banyak yang nggak benar, gitu kan. Bahwa dia tidak pernah melakukan itu. Terus kemudian yang kelima ya, itu jelas itu Pak, Jeffrey bukan supir pribadi. Jadi saya hanya menyuarakan apa yang beliau sampaikan, gitu kan Pak. Saya dari sisi hukum harus profesional dong. Upaya yang harus saya lakukan itu bukan upaya yang beliau lakukan, tidak boleh saya itu. Apa yang harus saya lakukan itu kan banyak sebenarnya instrumen yang diberikan oleh undang-undang. Satu, saya bisa melakukan gelar perkara khusus. Kemudian saya bisa membuat pengaduan. Kemudian yang ketiga, saya bisa melakukan rapid. Ya, Pak, cuma memang on proses. Jadi Pak, pada prinsipnya yang ingin saya sampaikan sebenarnya bahwa tadi saya dengar apa citra ya Pak ya, memperbaiki citra pimpinan damai, memperbaiki citra kepolisian, termasuk juga di Polda juga saya sampaikan memperbaiki citra kepolisian di Polda Sumatera Utara. Satu-satunya langkah itu adalah terima pengaduan beliau ini Pak. Beliau ini sudah mengajukan pengaduan tanggal berapa Pak? 10 Agustus. Jadi pengaduan tentang informasi yang disampaikan oleh Jeffrey bahwa dia pinjam-meminjam dan sebagainya. Karena kan nggak mungkin masyarakat itu tahu dari isi laporan polisi, nggak mungkin mereka tahu. Atau tidak mungkin mereka tahu juga isi BAP, itu tidak mungkin. Nah, bagaimana mereka bisa mengetahui informasi tentang kebohongan itu? Mereka hanya bisa tahu dari dari Facebook, dari media-media sosial lah. Nah, terhadap informasi elektronik itulah kemudian mereka melakukan pengaduan, gitu kan. Tapi ternyata
di sini sejak tanggal 10 Agustus juga tidak menerima tanggapan gitu kan. Atau mungkin nanti bisa, saran saya kalau memang tidak ada tanggapan mungkin bisa disampaikan ke Polda Sumatera Utara atau misalnya ke Mabes Polri gitu kan. Cuman tetap harus ada saling menghargai Pak, ya kan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak. Kalau dari sisi pokok perkara saya mungkin nggak boleh ngomong gitu kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak ya. Tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum Imam Firmadi, tetapi sesungguhnya Pak, kami tidak pernah berbicara bohong bahwa apa yang menimpa Imam Firmadi ini adalah kepentingan politis Pak. Ini hanya untuk kepentingan politik. Sayangnya, mengapa pencuri sepeda motor yang ditunggangi Pak? Itu fakta Pak. Dia pencuri. Kami sudah pernah melakukan audiensi dan sudah memberikan berkas beberapa perilaku dari Jepri Pak. Dan Pak Kasat Intel sudah terima itu. Dan berkas itu kami sudah tuangkan di sini. Dan terakhir mungkin di bulan Desember 2019 itu si Jepri itu Pak kena tanggal 8 itu Pak ya, tanggal 8 itu sudah pernah melakukan namanya pencurian, tapi dianggap apa keputusan pengadilan itu dipiring. Dan itu, dan kami juga berharap Pak supaya objektif saja, dan kami juga berharap silakan Pak, kami menduga masyarakat ini sangat meresahkan masyarakat Pak. Ini pecandu narkoba Pak, saya yakin Pak, pecandu narkoba ini Pak. Silakan dites, karena ini kami tidak mungkin gara-gara satu orang kami diporak-porandakan seperti ini. Habis energi kami Pak. Itu Pak harapan kami. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan sudah saya dengarkan situasinya. Pertama, faktanya bahwa telah diterima 2 laporan. Yang pertama laporan di Polsek Kota Pinang ya, Gambar terkait dengan dugaan pencurian kendaraan motor oleh saudara Jeffrey. Yang kemudian laporan di Polres terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Imam dan teman-teman. Nah, memang betul pada tanggal 28 Agustus saya ada di wawancara oleh Tilang. Jadi teman-teman bisa melihat itu di program Apa Kabar Indonesia Pagi ya, selama kurang lebih sebelumnya saya wawancara. Posisinya pada saat itu saya sedang di Medan ya, jadi wartawan itu meminta wawancara terkait dengan kasus yang diduga dilakukan oleh seorang anggota DPRD bersama teman-temannya, dan saya iakan dan datang wawancara pada pagi hari itu. Fakta yang pertama bahwa saya memberikan informasi bahwa memang telah terjadi kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh 4 orang, ya. Dan runtut dari mulai saya disuruh menyampaikan bahwa siapa yang mencabut kuku, siapa yang memukul, itu berdasarkan berita acara yang diterima dan diketik oleh penyidik dan ditandatangani ya, oleh para pihak, sehingga saya tidak mungkin menyampaikan informasi di luar hasil berita acara ya. Nah, kalau kemudian mungkin ada sedikit misinformasi ya, karena memang pada saat itu kasus pencurian yang saat ini memang sudah ditetapkan curanmor ya oleh Jeffrey, dan dia sudah ditetapkan oleh sebagai tersangka dan sudah penahanan ya. Faktanya adalah 2 kasus itu kan terbukti ada dugaan pidana yang dilakukan. Kalaupun memang tadi teman-teman dari kuasa hukum menyampaikan bahwa kejadian itu dilakukan oleh massa ya. Untuk proses itu tadi kuasa hukum sudah menyampaikan ada beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan, dari mulai perkara khusus,
membuat pengaduan sampai dengan membuat praktik, kami persilahkan. Saya tidak melarang itu, ya silakan, karena itu adalah hak dari masyarakat untuk mengadukan jika memang ada dugaan ketidakprofesionalan penyidik. Silakan, ya. Dan bagaimana dengan fakta-faktanya? Silakan nanti diikuti faktanya di persidangan, karena bisa melihat, ya, apakah memang peran dari masing-masing pelaku tersebut. Gitu. Ya. Karena memang mungkin kuasa hukum paham betul bagaimana prosesnya dan mekanisme penegakan hukum. Ya. Kita pasti berbicara terkait dengan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik, ya, keterangan saksi, hasil visu, ya, dan lain sebagainya. Sehingga penyidik dengan alat bukti yang ada menetapkan seseorang sebagai tersangka, dia melakukan penahanan. Kalaupun memang ada dugaan, silakan saja. Pasti itu, Pak, kami nggak gini, kami itu di mana saja. Di setiap proses pidana, ya, pasti ada orang yang mengakui dan tidak mengakui. Itu hal yang biasa. Ya. Tersangka tidak mengakui pun tidak apa-apa. Ya. Tersangka menolak menandatangani berita acara, ya tidak apa-apa. Misalnya saya diperiksa sebagai terlapor, sebagai tersangka, ya, saya tidak mau tanda tangan berita acara pun tidak apa-apa. Tinggal dibuatkan berita acara tidak mau tanda tangan. Ya. Sampai di sidang pengadilan, tersangka itu kemudian memutarbalikkan fakta juga banyak. Ya. Di BAP dia bilang A, di sidang dia bilang B, banyak. Tapi kan fakta hukum itu, alat bukti itu kan tidak berdiri sendiri. Ya. Makanya nanti terkait dengan perbuatan pidana tersebut, dia dibuktikan saja nanti di pengadilan ketika proses. Nah, kalau kemudian kuasa hukum mau melakukan upaya hukum, silakan. Ya. Mau mengadukan penyidik, silakan. Mau kemudian praktik, monggo. Ya. Itu adalah hak. Ya. Dan faktanya terkait dengan Jeffrey, dia sudah melakukan pencurian dan sudah ditahan. Nanti kita akan berklarifikasi baru bahwa yang bersangkutan adalah pencuri kendaraan bermotor. Ya. Berdasarkan alat bukti yang terbaru. Nanti kita akan berklarifikasi seperti ini. Ya. Memang selama itu yang kami minta dari Kapolres ini membicarakan si Jeffrey itu peminjam. Nanti itu ya, masyarakat itu nanti saya akan menyampaikannya itu di media. Ya. Saya akan menyampaikan itu di media, berklarifikasi bahwa yang bersangkutan memang minjam dan faktanya saat ini beliau tersangka sudah ditetapkan sebagai yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka curanmor dan sudah ditahan. Tapi kalau kemudian tadi ada teman kuku, ya teman-teman mau tanya, Pak, faktanya cabut kuku, kemudian memukul, nanti itu itu sudah masuk pokok perkara kan bisa nanti akan diuji di pengadilan. Ya, nanti rekan-rekan dari pada saat sidang pun nanti kan juga sudah terbuka, ya, masyarakat juga bisa menyaksikan. Bahkan tadi sampai membawa penasihat hukum dari Jakarta kan luar biasa ini. Saja mungkin ada lagi? Ada beberapa Pak. Masuk beliau juga bukan subjek pribadi. Jadi dalam yang kami dengar di TV itu, Bapak kan menjelaskan kepada nasional masyarakat luas bahwa si Jeffrey itu seorang subjek pribadi. Sesungguhnya tidak. Sesungguhnya tidak. Dan itu boleh ditanya kami masyarakat, dan boleh ditanya keluarganya juga. Sesungguhnya tidak. Dia ini benar-benar memang seorang pencuri.
sudah berulang-ulang juga ini. Makanya kan kemarin waktu audiensi kan Apakah pihak Polres dibohongi oleh Jeffrey? Saya tidak tahu. segel-segel waktu pencurian itu udah ada Pak. Yang kemarin kami sama audiensi sama Pak Waka ya. Nah, udah ada Pak. Dan dari kejaksaan apa? Tindak pidana apa ya? Piring tidak kami dapat juga. Makanya itu si Jeffrey ini sudah cukup meresahkan. Ya, nanti ini kan juga kemudian dari 4 orang yang diduga sebagai tersangka, awalnya kita amankan 1 si Imam, sekarang sudah 3 orang, jadi lengkap 4 ya. Kita bisa lakukan konfrontir di situ. Ya, nanti kita selalu updating ya, updating karena ini kan termasuk kasus menonjol. Kenapa kasus menonjol? Karena terkait dilakukan oleh pejabat negara. Ya, maka kita akan melakukan updating kasus dan pada saat updating itu nanti akan saya klarifikasikan. Sepakat ya? Satu aja dua. Ya. Pertama, dua lah. Pertama apa yang sampaikan? Karena tadi Bapak belum ikut ya. Mungkin bukan sudah 2 bulan ya. 2-3 minggu dengan sekarang. Ya. Jadi kan saya ini sudah dari awal proses jajannya Pak Agus. Ya. Jadi tadi Bapak ada sebutan di dalam BAP dan sebagainya. Jadi saya ngikuti. Tapi itu saya nggak bisa sampaikan dulu. Itu nanti pokok perkara di proses. Kemudian yang kedua kan gini Pak. Yang kedua kira-kira lah. Apakah pengaduan itu Bapak sudah kasih belum sih Pak? Sudah Pak. Apakah pengaduan Dikasih. Hah? Dikasih saya tinggal. Oh, Ya. Nah, laporan. apakah pengaduan itu tidak lanjut karena kemarin saya dengar itu alasannya bahwa yang memiliki kepentingan itu adalah pihak terkait yang melapor itu sebenarnya orang tuanya si imam sebenarnya bersama dengan masyarakat. Pertanyaannya Pak, apakah mau diterima di sini ya kan? Kalau tidak pun diterima di sini berkas kita tarik kita mungkin ke Polda atau bagaimana karena duduk pasti. Ada Mas. Ada. Oleh kasih. Sampai semua. Nggak sampai Pak. Oh iya, beliau kan belum tadi makanya ceritanya. Gimana Pak? Udah semua. Kita kan udah audiensi Pak. Oh yang Kemarin kemarin diskusi yang lalu. Semua sudah kita sampaikan. Ya nanti gini Pak. Pas Bapak ini. Ya nanti gini. Kalau memang surat pengaduannya itu sudah dimasukkan per tanggal 10 Agustus kemarin, nanti akan kita cek kembali. Nanti akan disampaikan oleh Kasat Reskrim ke Mali Kuasa Hukum. Ya. Karena kita gini. Ya, karena kita setiap pengaduan yang masuk ke kami itu wajib kita proses. Setiap surat pengaduan yang masuk, ya yang sudah dimasukkan oleh masyarakat ke Polres dan sudah tercatat nomor suratnya, wajib kita lakukan proses hukum. Ya, pastikan mekanismenya Anda lidik, ya kalau ada pidananya baru naik tingkat penyidikan. Dan pasti pihak yang membuat pengaduan pasti akan diinformasikan melalui SP2 HP. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Kami mempunyai kabar gembira bahwa Bapak akan menarik pernyataan Bapak secara resmi terkait klarifikasi dari TV One, dan kami itu juga harapan kami, dan kami meyakini jika itu didudukan dengan benar bahwa si Jeffrey ini pencuri sepeda motor dan tidak supir, kami meyakini bahwa proses penghinaan adalah tidak dilakukan oleh imam. Dan itu kami pastikan amukan masa. Silakan datang ke desa kami. Kami siap memberikan kesaksian. Kami siap, Pak. Silakan cek ke desa kami. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi mungkin kalau ada sini mau Ya sampaikan? Bapak, mana tahu nanti di luar kurang atau apa? Memang kebetulan, ya. Apa Bude? Kita apa? Kita bos, kira. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya, nama lengkapnya Rupiani. Panggilan hari-harinya Ali Jafar. Sampai ke tempatnya Pak
Bupati pun ya Jabar. Ane Jabar. Dua Jabar kan? Oh, Bupati Jogja. Oh, bojoku biyen. Nah, jadi sekarang Pak saya ini minta pengadilan, jadi minta keadilan, Ah ya. keadilan, kejujuran, kebenaran. Iya. Ya kan Pak? Ah. Jadi saya ini mewakili dari anggota Pak, Ibu-ibu. masyarakat Pinang Damai dan keluarga Bapak Sutarman, ibaratnya gitu ya kan. Saya mohon sama Bapak, mintalah kebenaran itu harus diambil yang benar, yang salah diambil jalur yang salah. Nah, jadi barangnya gini lah Pak. Nah, Bapak udah berkeluarga, ada Pak. Bapak punya anak berapa? 2. Jadi di antara ibaratnya anak Bapak 2, anak saya 3. Di antara 3 ini anak 1 yang salah. Mana yang Bapak jiwa ibarat, yang salah apa yang benar? Analogi aja. gini loh Bu, Nah, kita berbicara hukum analoginya tidak seperti itu. ya ibaratnya. Kalau mungkin kalau Ibu bilang seperti itu, saya bilang yang nakal. Nah, jadi sekarang Bapak itu kan jadi Bapak apa negara, jadi Bapak kita semua. Nah, jadi saya mohon Bapak itu harus cari kesalahan orang yang benar-benar salah, yang disalahkan, yang benar-benar memang orang benar, kita cari jalur yang benar. Jangan suka mendengar ocehan orang dari belakang, itu benar apa enggak? Nah, gitu yang saya maksud. Jadi bukan saya itu memperbandingkan hukum sama itu cuma seumpamanya. Jadi Bapak sekarang itu kan sudah jadi Bapak negara, semua kita itu minta perlindungan sama Bapak. Kalau kita ini nggak minta perlindungan sama Bapak, nggak mungkin lupa jauh-jauh dari kita baru kesini kepanasan macam. Itu kita itu menuntut keadilan, kebenaran, kejujuran. Iya. Ya. Iya. Karena gini loh Pak, cakapnya ini bukan tentang agama ya Pak. Nama saya itu Anik, ya kan? Panggilan kalau di surat Yasin Anik itu jalan kejujuran. Wah, Anik duduk aja siratul mustaqim. Jadi saya itu minta yang jujur-jujurnya, setulus-tulusnya Bapak, seadil-adilnya. Saya minta keadilan dari negara desa Pinang Damai. Saya tidak mau dibikin rekor. Kenapa? Bapak Sutarman ini dari mulai kepala dusun sampai kepala desa 2 trip, udah mau 3 trip, membelai masyarakat Pinang Damai, nggak ada jenuhnya, nggak ada muaknya, nggak ada dari ini. Jadi pantaskah kalau kita ini masyarakat Pinang Damai, dia dicemokan kayak itu, kita nggak terima. Harus ada pembelaan untuk dia. Jadi kalau nggak mau masyarakat Pinang Damai, kayak Bapak kita dicelakan seperti itu, kita diam aja, kita nggak mau. Walaupun kita bodoh, nggak ada sekolahnya, tapi kita mengerti sih. Ya, saya sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.